Ini masih membuat lokasi ya. Ya, buat lokasi alur evakuasi dan lain-lainnya. Sudah dipikirkan tuh alur evakuasinya gimana? Rumah sakit apa? Ini adalah simulasi bahwa memang seperti ini kalau kejadian harus mikir dulu. Jadi pentingnya mitigasi seperti ini, planning. Yo, waktunya berjalan loh. Ayo, yang melihat dan itu ini prosesnya seperti ini ya. Kalau kejadian bencana seperti ini. Jadi proses pembelajarannya seperti ini. Gimana Bu, ada bencana? Ruang-ruangan 7 menit. Harusnya Spino sudah mulai ditulis. Jangan sayang-sayang. Yang terdekat ada? Apa? Bagus nih. Alur Alur evakuasi. evakuasinya kemana? Dari auditorium kan pasti. Jangan panik. Ini berarti. Jangan panik. boleh di atas, jangan terlalu bersandar ya. Kalau boleh di atas tapi jangan. Silakan pikir dulu. Silakan pikir. Oke. Sekarang mungkin yang menjadi triage officer. Silakan deh triage officer. Kayaknya di depan dulu. Triage officer siapa? Di depan dulu karena nampak Oke. belakang kawan-kawan. Spidolnya boleh dilepas deh, spidolnya move on ya. Ini nggak bisa move on ya. Boleh di sini aja dipinggirin. Pinggirin ya. Oke. Triage officer bawa ininya. Bawa prioritasnya ya. Dek, yang ini yang kecil-kecil ini pasien yang bisa bergerak ya. Nih. Bisa bergerak digerakin. Koordinator lapangannya mana? Koordinator lapangan. Koordinator lapangan. Evakuasi dulu. Evakuasi dulu. Kasih tahu bisa bergerak ya. Yang bergerak perawat di lapangan evakuasi. Perawat di lapangan evakuasi. Gempa sudah berhenti, silakan evakuasi. Ya bagus, sudah berhenti silakan evakuasi. Silakan evakuasi keluar. Yuk silakan. Yang pasien di dalam. Tim evakuasi silakan. Monopoli ya dek, bagus ya betul ya. Tim evakuasi. Untuk semua silakan hitung anggotanya. Ya silakan anggotanya kurang silakan evakuasi mencari evakuasi ke dalam. Tim triase dulu, tim triase. Triase, dilihat pasiennya di dalam situ. Tim triase. Dibaca itu belakangnya apa? Baca belakangnya apa? Ya, silakan baca biar teman-temannya tahu. Nih. Nah, pakai mic baca satu persatu. Ada berapa korban? Ada 7. Ya, biar teman-temannya timnya tahu. Ada yang butuh bantuan alat nggak untuk evakuasi ke titik kumpul? Nanti lapor ke koordinator lapangan. Ayo baca aja pasiennya. Baca. Pertama, OK, setelah itu frekuensi napas cepat. RW-nya oke. Aman. Setelah itu Breathing. frekuensi napas yang cepat. Habis itu circulation-nya HRS 100. Saturation-nya DCS-nya 15. Tentukan merah, kuning atau hijau. Iya, ayo. Dek, Dari bawah. Langsung koordinator triase aja. Jauh-jauh. langsung tempelnya di depan ya, tempelnya di depan. Tempelnya di depan. Masih ingat kan? Ya, tempel Kemarin situ. pelajaran dari Ibu Arsal Yuk. benar semua kan kemarin? Ya, oke, yuk. Hijau. Taruh dulu mic-nya, yuk. Terus tempel. Ya, tempel. Nanti tim rescue-nya Baca, datang ke itu. baca lalu tempel. Tempel. Hijau. Gak usah ragu-ragu untuk menentukan kuning atau hijau atau merah. Karena nanti akan ada retriase, ya, baik di tempat evakuasi, bahkan di rumah sakit. Airway-nya oke. Setelah itu breathing-nya distress respiratory, napas terdengar berkurang di sisi kiri. Setelah itu circulation-nya HRS 50. Disabilitation-nya DCS-nya 13. Setelah itu dari Garut dan Denmark. Jangan diganggu dia menentukan triase ya, biar dia sendiri, karena dia koordinatornya tadi. Nih. Siapa yang penyelamat? Iya, yang lain juga udah bisa Ayo, yang yang hubungi, lain. Ayo, hubungi lain. ambulan, hubungi. Breathing-nya oke. Setelah itu HRS 110. Setelah itu Koordinator lapangannya bukan. Halo pada rumah sakit RSUD silakan minta Ayo menempatkan bantuan diri di kepada mana, ayo. Poltekkes Kemenkes Padang. Airway-nya oke. di BPBD ada senjata pada
Kemenkes serahkan teman-teman kepada BPBD. Pemadam kah? Kita pemadam kah? Yang hitam dah mati lah udah. Itu pemadam kah? Apa tuh? Kepada Pak Pol. Mbak. Lo mau ambulan? Lo dikabur. Kepada Pak Pol silakan amankan jalan untuk evakuasi pasien ke RSUD. Yo, sudah semua triase? Sudah. Setelah itu tanya oke, dijalankan dulu di jasa mobilitas Ambil jalan. Oke, sip. Ya. Silakan tim rescue datang berdasarkan angkut pasien berdasarkan prioritasnya. Mana dulu yang diangkut? Rescue merah. Jalannya lewat mana? Jangan dilewati, itu jalan loh. Ayo, rescue lewat mana? Ikutin jalannya. Mana jalan evakuasinya? Tim rescue masuk lewat mana? Ayo. Tim rescue masuk lewat mana? Jalan ada dua. Oke. Nah, ya. Oke, keluar. Tim rescue-nya ada 4 orang keluar. Angkut berdasarkan prioritas. Dek, cara ngangkutnya gimana? Itu nggak diangkat. Cara ngangkutnya gimana? Mana tim rescue-nya? Tim rescue mana? Ya, datang, oke. Ambulannya butuh berapa itu? Datang lagi, telepon. Koordinator lapangan telepon. Ambulan, butuh ambulan 2 lagi. Ya, jalanin ambulannya deh. Mana ambulannya? Lewat mana? Lewat mana? Lewat mana ambulannya? Oke. Yo. Butuh berapa ambulan? Kurang ambulan. Ayo, telepon lagi deh. Telepon lagi. Mana? Ayo. Ambulannya minta 3 tadi. 4. Yo. Sekarang kirim. Baliknya lewat mana? Baliknya lewat mana? Itu tabrak kali ya. Baliknya mana? Itu tabrak. Gimana itu? Mau dibawa kemana? Ambulan mau dibawa kemana? RSUD? Rumah sakit lapangan enggak? Itu merah loh. Ayo. Rumah sakit lapangan. Dekat lapangan. Ayo rumah sakit lapangan dulu. Yo, taruh rumah sakit lapangan yang terdekat. Yo, angkut. Rumah sakit lapangan. Angkut. Jalur angkutnya mana? Jatuh itu. Emang bisa sendiri? Berdua. Yo, angkut. Ya, perawat tim treatment. Nanti ke atas. Ayo, rubah ke atas. Ini treatmentnya diambil. Yo. Tempel di pasiennya. Yo. Ayo. Jangan dilangkahin. Mana jalur evakuasinya? Ayo. Ayo terus. Yang hijau bisa jalan lah. Yang hijau bisa jalan. Polisi datang, polisi. Polisi mana? Kakak razia. jalan sendiri nggak sih? Bisa kan? Tempel di pasiennya ya, tempel di pasiennya. Tindakannya oksigen tempel di pasiennya. Yang bulannya apa satu? Lanjut terus. Yang kuning bawah dekat Tuh dibaca. Ya bagus. Yang kuning bodoh kemarin. Ini yang tadi kuasa ke namanya RS lapangan sana kan. Nah, di lapangan. Itu yang hijau udah diangkut belum tuh temennya komentar. Yang hijau mana yang hijau? Yang hijau udah di Udah. jalan sendiri. Ini udah. Kuning lagi di ambulan. Ambulan, ngapain di ambulan macet ya? Bulan macet nggak? Ya, oksigen. Alur evakuasinya bisa muter nggak itu ambulannya? Merah nggak dia? Prioritas ulang. Iya, merah. Aku yang di ambulan dulu. Kau nak sanggup sih kau dokter enak. Berarti yang kuning di lapangan situ. Jalan-jalan macet. Oke, merah pertama penurunan kesadaran. Apa? Lupa apanya? Tambah perburukan. Gimana? Mau dirujuk kemana? Perburukan, penurunan
saudara mau dirujuk kemana yang merah pertama? Ya oke, RSUD rumah sakit terdekat. Lo mau dirujuk kemana? Ke RSUD. Ya, RSUD. Awas, jalur evakuasinya. Lewat mana? Lewat mana? Ya, lewat mana? Polisi di situ ambil jalan. Mana? Polisinya mana? Ngapain polisinya di situ? Ngatur lalu lintas. Ngatur lalu lintas. Di mana ngatur lalu lintasnya? Di pos. Di mana ngatur lalu lintasnya? Oh, di situ. Ditutup jalan di sini. Nah, sip. Yuk. Dia liga ke sana. Ya, sip. Oke, terus lanjut. Yang merah. Yang merah satu Ada lagi. merah satu lagi. Itu yang kuning. Yang kuning jadi merah. Diapain itu? Ditaruh di dalam ambulan aja. Ayo, kuning jadi Yang kuning merah. diturunkan sini. Ya, diapain? Tukar. Yang merah ini Diapain kucingnya? dievakuasi ke masjid. Kamu udah telepon belum? Oh, nggak ada SP. Mana M Jamilnya? Mana M Jamil? Sini. Yo, ayo, rujuk. Yo. Polisinya ngapain? Polisi di belakang apa di depan sih? Aku beli Ambil tiketnya dulu baru masuk. Ya. Cie yang pertama bang. Oksigen. Apa ini? Baru tekan. Oke, mantap, bagus. Penetrasi abdomen, baru tekan, oksigen, bagus. Sip, mantap. Sini kuning silakan di Yo, bawa ke RSUD. mantap. Yang kuning jadi merah itu mana? Yang kuning jadi merah. Kalian tadi Tadi kan jadi merah tadi. Nanti merah ganti jadi merah tuh. Tapi nyala mau mana? udah. Terus yang bisa jalan diapain sih? Yang bisa jalan yang kecil-kecil? Mana perawatnya mana? Diapain yang itu? Oh, untuk tiap ambulan silakan. Ambulan. Ya betul. Barangkali ke ambulan. Naik ambulan mau kemana? Naik ambulan. 3 ambulan. Untuk kejadian. Yang merah itu. Oh, dinaikin helikopter. Yang hijau. Polisi silakan amankan jalan. Jangan pakai Alah baru tekan. itu mau ngapain lagi deh? Jemput pasien Kak yang kuning. Oh, jemput pasien yang kuning. Yang kuning tadi merah. Bisa putar balik ambulannya di situ. Iya bang. Yang cedera dikasih. Gempa susulan, gempa susulan. Gempa susulan. Rumah sakit hancur tadi. Sudah? Sudah? Oke, kita time out dulu. Silakan time out dulu.
Duduk di samping aja nggak apa-apa, di bawah, stand up. Ini biarkan seperti ini, nggak usah diberesin. Yuk, time out ke, oke, time out. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi ini adalah proses mitigasi deh. Proses mitigasi kalian merencanakan. Kita diskusi lebih lanjut ya. Kebayangkan di peta aja bingung. Gimana kalau mau drilling beneran? Jadi proses eskalasinya harus seperti itu, teori dulu. Ya Bapak Ibu, teori dulu. Kemudian map seperti ini, baru nanti drilling beneran. Ya oke, sekarang mungkin kita ventilasi dulu ya. Yang bermain peran kira-kira apa kesannya main seperti ini? Buat silakan. Oh iya, silakan. Ya. Dari tim triase Panik ya. mesti menentukan pasien triasenya merah, kuning, hijau, dan hitam. Kan tadi ada pasien yang nyeri, ada pasien yang frekuensi nafas cepat. Misalkan udah dikasih oksigen, terus harus diapain ketika apa tindakan yang prioritas selanjutnya harus dilakukan itu dilakukan. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan ya. Nah, perencanaannya itu harus benar, mana alur evakuasinya. Kalau ada ambulan 2, 3, Bu ER tadi ada masukan, mungkin silakan. Yang untuk mapping, kemudian skala mapping juga terlalu fokus di OTPS adalah yang paling cenderung ke arah sasaran rumah sakit atau sasaran untuk fokus program. Nah, jalur fokus tadi juga hanya seperti itu, kemudian alur gak jelas sama ada tabrakan tadi itu. Jadi kemudian pada masing-masing prinsip juga ada yang kurang tepat tadi, kemudian juga di proses penanganan pasien ataupun fungsi korban, kemudian penempatan transportasi yang cocok itu tadi seperti tiba-tiba kalau dari helikopter kan maksudnya kondisinya kan seperti apa kan itu posisi mana itu kalau melakukan posisi jadi alat-alat ini cocok nanti di kondisi yang memungkinkan atau melakukan dari kondisi. Iya silakan. Bertanya boleh? Oh boleh, diskusi boleh. Bu, ini pertanyaan dikit ya. Jika seandainya ceritanya terjadi gini Kak, jika seandainya gempanya 9 skala Richter berkemungkinan tsunami gitu kan, kita berada di auditorium gitu kan, jadi kan rujukannya dibawa ke Jamil, sementara posisinya Jamil ini datarannya lebih rendah daripada Poltekkes gitu, dan tidak termasuk zona aman gitu. Dan kalau seandainya kita Poltekkes sebagai sektor saja dulu udah hancur, apalagi Jamil kan gitu, pasti lebih hancur lagi. Itu tuh efisiensinya di mana dibuatnya gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang untuk floor talk ini Bapak Ibu, yang pertama harus kita sebagai pengampu lakukan adalah learning outcome untuk floor talk ini apa dulu. Gitu. Apa dulu? Jadi kita bisa bikin skenario yang kompleks seperti itu dan melibatkan tidak hanya perawat seperti tadi. BNPB bisa dimasukkan, polisi bisa dimasukkan, kemudian yang lain bisa dimasukkan. Nanti ketika kejadiannya kayak gitu skenarionya berarti Jamil tidak jadi pilihan. Ya, jadi harus ke tempat yang lain dan itu harus ada di rencana mitigasinya, katakanlah Poltekkes gitu. Atau mitigasinya secara keseluruhan mitigasi Kota Padang gitu. Tapi kira-kira seperti inilah menurut kami, saya dan Pak Dudut, keuntungan menggunakan floor talk. Jadi bisa disesuaikan dengan learning outcome. Kemudian yang kedua adalah misal seperti ini kan tadi yang disampaikan oleh Bu ER kelihatan. Jadi bisa jadi evaluasi, oh berarti peserta didik mahasiswa ini belum paham di koordinasi nih. Saya ngapain aja sih, kemana koordinasinya, menghubungi apa, terus evakuasinya ngapain aja gitu. Jadi bisa jadi bahan evaluasi kita juga, begitu. Mungkin Pak Dudut silakan Pak. Jadi yang pertama adalah jangan panik. Apalagi kalau udah dengar gini ya, langsung otomatis panik ya kan. Biar cepat gitu. Nah jangan panik. Tugasnya masing-masing berfokus ke situ. Makanya saya ingatkan tadi, triase, dia demonstrasikan triase.
dan jangan takut salah, karena triase itu adalah pemilahan berdasarkan prioritas kegawatan. Nah, orang-orang yang terpilih oleh petugas triase itu nanti yang akan diambil dulu oleh ambulans yang pertama datang. Bahkan kalau guideline-nya, SOP-nya itu ada menitnya gitu, bahwa korban pertama sekian menit sudah harus dibawa gitu. Nah, jadi jangan ragu-ragu, itu jangan takut salah, karena saat ini di gedung misalnya korbannya kan tergeletak di gedung, nah di SS ya sesuai dengan yang kemarin yang Mbak Axel sampaikan, merah kuning itu kan mudahnya. Nah, karena nanti akan ada lagi di tempat titik kumpul itu bisa ditriase ulang. Di titik kumpul bisa ditriase ulang. Kalau yang sudah ditriase tadi yang kuning, ternyata merah nih, gitu ya. Atau yang merah, pelatihan paling tidak yang bertugas sebagai triase officer itu sudah harus berlatih, pelatihan 3 hari itu menentukan pasien itu. Ya, jadi ini kan triase bencana kan, ini triase bencana, dan di rumah sakit itu ada lagi triase untuk emergency, bahkan lebih detail lagi. Nah, jadi jangan khawatir ya, itu pertama. Lalu setelah triase kan ada tindakan. Nah, kita berharap tadi petugas kesehatan itu yang disampaikan, dia juga concern dengan tugasnya. Jangan lagi mikir triase, langsung kaji pasien. Yang paling mudah apa? Initial assessment and management kan. Nah, konsepnya di situ. Dia harus bikin triase lagi. Karena yang merah-merah tadi kan untuk melakukan tindakan. Korban yang dievakuasi rumah sakit, dia kan harus stabil kan. Jangan diangkut-angkut aja. Ada yang di mana tuh? Di gempa di Tarutung yang barusan Taman Utara, korban meninggal itu karena serangan jantung, karena kardiak arrest. Nah, itu bisa dibantu dulu. Nemu yang merah, tiba-tiba kardiak arrest, kita CP dulu. Jadi kita prinsipnya bukan tampung pasien lalu ambulan ngangkut dulu. Harus ada tindakan gawat daruratnya. Nah, mudah-mudahan yang datang juga ambulans dengan perawat yang punya keahlian untuk penanganan gawat darurat. Nah, kalau nggak ada, tidak ada rotan, akan menjadi kalian sudah semester akhir, sudah kuliah gawat daruratan, sudah harus belajar initial assessment dan itu kan. Jadi yang petugas kesehatan itu tadi yang ditentukan sudah harus menangani ABC-nya paling tidak. Apa aja ABC itu? RW, circulation. Udah kan? Ada yang cara manual, ada yang pakai alat. Nah, kalian yang di bencana nggak usah mikirin pakai alat, yang manual aja. Setelah difasilitasi jalan nafas, bebas dengan nafas yang kecil lift, masih sesak nafas, dia bisa merah tuh triasenya. Jadi nanti jadi prioritas untuk dibawa oleh ambulans gitu. Nah, itu dulu. Kemudian pernapasan, saya terpikir di barusan 1 detik ini, karena kita pemulanya bencana, kalian urusan-urusannya nantinya di tas bawaan itu sudah punya paling tidak saturasi oksigennya kan kecil tuh, bisa dikantongi di mana-mana dibutuhkan kan. Nah, cek saturasinya, butuh oksigen kan, beri oksigen dulu. Nah, maksudnya gini, korban yang mau ke ambulan harus distabilkan, harus dikasih tindakan. Makanya saya lebih menyukai istilahnya itu initial assessment and management sekalian, bukan hanya initial assessment aja. Kalau initial assessment kan mengkaji aja kan, tapi kalau initial assessment and management langsung tata kelolanya gitu ya. Nah, ada yang perdarahan, itu harus dihentikan dulu perdarahannya, pakai nitela. Nah, selain spirometer tadi bawa tingkat kecil, nitela juga bawa, berguna untuk kalau ada perdarahan. Saya beberapa kali menjadi kecelakaan, saya berhenti karena di Depok ada kecelakaan, perdarahan. Saya nggak mendetail memang, pas jalan saya ke belakang ruko,
sebelum saya ambil saya ikat dulu untuk menghentikan perdarahan sampai dia dapat ke rumah sakit. Kan lumayan tuh darahnya nggak hilang berapa liter kan gitu. Nah jadi perdarahan kan tadi mudah sekali mengerjakannya. Tekan titik perdarahan, mudah-mudahan berhenti, bukan pembuluh darah arteri. Ya kan, kalau pembuluh arteri kan susah, harus menggunakan tourniquet, ya diikat gitu. Itu pun tebal-tebal juga, harus kita lihat juga. Jangan sampai kebeliruan saat evakuasi, harus ada yang mendampingi, memantau terus yang kasus yang dipasang tourniquet, dan sampai cacat ya, karena hilangnya fungsi mati jaringan, akhirnya diamputasi gitu. Nah, jangan juga. Nah, jadi sirkulasi itu kan gitu, menghentikan perdarahan, tugasnya yang di lapangan. Untuk resusitasi cairan itu di rumah sakit, karena ada rumah sakit kan. Jadi di rumah sakit saja untuk intravena, enggak kan menghentikan perdarahannya. Kecuali bencana itu misalnya di kabupaten kota yang 2 jam misalnya Pariaman misalnya, Pariaman ada perdarahan, ya kita perlu kasih cairan. Ya kan, mengganti cairan yang hilang saat Pariaman sampai selama dirujuk ke rumah sakit, katakan dia jamil, hilang perdarahan bisa shock juga. Nah udah sampai situ aja ABC udah aman udah, itu untuk itu ya. Nah satu yang lupa tadi harusnya koordinasi kan, tapi masih sibuk. Yang pasien aja gitu, yang lain juga. Padahal satu orang sebenarnya tugas untuk kreasi itu. Kalau sesuai dengan proporsinya ya. Kalau tadi saya lihat korbannya kan hanya kurang dari 10. Satu orang kreasi boleh lah. Tapi kalau 100 cukup nggak satu? Nah itu dinamis lagi kan. Tadinya sudah ditugas untuk kreasi boleh bervariasi. Yang ditugaskan tim bantuan kesehatan bisa juga triase dulu. Kenapa? Karena triase itu untuk prinsip penanganan bencana itu adalah sebanyak-banyaknya korban terselamatkan. Itu. Maka yang hitam kan kita nggak tanda kutip diabaikan kan yang hitam. Yang kita tolong itu adalah kuning, merah, hijau pun setengah diabaikan. Kita mau yang sebelah sana udah tidak bisa berjalan, jadi kuning atau merah ya. Nah, kuning merah. Nah, gitu. Nah, jadi tadi koordinasinya, saya senang sekali dari jawaban beliau mengaktifkan SPGDT. SPGDT. Ada nggak 119 di sini di Kota Padang? Ada. Nah, itu harus ada yang sudah menghubungi itu. Saya di mana-mana pelatihan dari JLS. Karena SOP daripada RJP itu adalah sokohat dulu kan, panggil bantuan dulu kan. Saya sudah menyarankan kepada peserta pelatihan itu supaya dia menghubungi 119 ketika pada dari JLS. Nah itu bantuan itu sangat dibutuhkan. Selain katakanlah kita bukan praktisi kan, mahasiswa kan, pada umumnya mahasiswa kan. Nah, kalau kita udah aktifkan SPGDT 119, mereka memang perawat emergensi, perawat yang untuk pasien-pasien kritis. Nah, harusnya ada dari teman-teman yang diskusikan itu. Aktifkan SPGDT dulu. Luar biasa bantuan ketika mereka sudah datang. Katakanlah nanti misalnya mereka sempat akses intravena, diberikan cairan pada pasien-pasien yang darahnya yang masif gitu. Nah, itu. Jadi, mana nih? Nggak ada mantu nih. Perawat ambulan atau polisi enggak? Polisi harus ada yang ngeh tuh di tim itu. Jadi itu kan satu rantai ya pertolongan. Jangan sampai kita sudah benar triasenya, lalu sudah benar ambulans yang bawa pasien merah yang prioritas ditolong. Tetapi di sini ada pasar, lalu ada siapa yang bisa mengatur lalu lintas? Kalau kita yang ngatur, mahasiswa yang ngatur, bisa dipukul orang juga kan? Nah, makanya kalau di bencana itu biasanya kan chaos. Situasinya kan chaos. Di beberapa bencana kan, hari kedua, hari ketiga, itu masyarakat butuh. Di Palu itu kan harus berapa itu
Indomaret sama Alfamart itu di sini. Nah, jadi yang paling krusial juga adalah petugas keamanan, termasuk mengamankan sekitar sini, mengamankan jalan rayanya gitu. Nah, harusnya itu tadi koordinasi betul. Dan itulah gunanya simulasi bencana. Jadi ada baiknya. Saya senang sekali ketika kemarin BPBD Provinsi, BPBD Kota datang kemari. Kita pertahankanlah keliling ke mereka, karena nanti ketika ada simulasi bencana, nanti dari Poltekkes diajar, dari emergency diajar. Nah, jadi kalau sudah sering latihan, ini akan lebih mudah mengaplikasikannya daripada yang tidak pernah latihan. Nah, lancar kaki karena diulang kan. Nah, itu juga prinsipnya. Oke ya, itu masukan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya. Kalau nanti tentu dosen-dosen di sini pasti sudah punya rencana nih untuk mengembangkan ini lagi ya. Double top kah, enable training kah, atau ini yang combine, ya silakan ya. Oke, dari saya Bu, Mbak Asel. Baik, terima kasih Pak Dudut. Mungkin untuk tadi pertanyaan Pak terkait zona aman ya. Jadi memang tadi Pak siapa Pak Dayan ya, Pak Dayan. Jadi memang ketika adik-adik tadi bikin map, jangan lupa ditentukan zonanya. Zona hot, yang merah itu yang lokasi kejadian, kemudian yang kuning itu yang warm, kemudian yang hijau yang cold, yang aman. Jadi ditandai di peta itu, ya. Di mananya menggunakan ini, jadi di garis yang mana. Nah, kejadiannya kalau misalkan tsunami, berarti tidak di situ ya. Di sini saya kesini dulu. Jadi misal nih, hot zone-nya mana misal? Katakanlah ini misal titik gempanya ada di sekitar sini. Berarti yang mana yang jadi hot zone? Apakah hot zone-nya itu memanjang atau melingkar? Ya, itu disesuaikan ya. Jadi nanti digambar, bisa pakai peta ini, bisa pakai warna. Jadi nanti penentuan titik rumah sakit lapangannya, kemudian dapurnya itu sesuai dengan hot zone. Dan dapur rumah sakit lapangan itu harus di area hijau, yang cold, gitu ya Dek ya. Jadi itu jangan lupa juga. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sama adik-adik? Silakan. Ada lagi nggak? Ya, tanya. Kita kan punya Poltekkes ini gambaran ilustrasi di Poltekkes. Ya. Tadi itu kan ada juga pemain skenario. Ya, Fikri. Kalau seperti itu berarti kita juga harus punya tim. Terima kasih Bu Arsen. Ini kan mitigasi di Poltekkes kan seperti itu. Artinya tadi kita memainkan suatu role namanya itu kan ada peran masing-masing kan seperti itu. Berarti kita di Poltekkes ini harus punya tim dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau seperti Poltekkes ini itu ada koordinasi lapangannya. Siapa sih yang seperti itu? Seandainya ada nanti. Kalau yang perawatnya siapa? Kadang-kadang kalau sudah terjadi bencana ini kan pada hilang, pada nggak tahu. Nah, ini untuk bisa kita aman atau ini semuanya jalan, kita nggak tahu kan di depannya apa yang akan terjadi kan gitu kan. Nah, ini untuk kita aman itu tentu ada suatu tim kan namanya atau apa, tentu ada legalitasnya. Artinya tidak bisa ini kalau tidak ada legalnya ya pasti orang tidak akan mau menjalankan. Kemudian juga dari itu juga harus ada tugasnya ini loh kan seperti itu kan. Nah, ini gimana ini secara regulasinya atau gimana itu seperti apa sih? Terima kasih Bu Dewi. Jadi untuk tim penanggulangan bencana institusi ini memang harus
aset institusi, kemudian yang bertugas untuk nyawa, artinya korban-korban itu ada yang bertugas, ada yang evakuasi. Nah itu legalitasnya yang biasanya itu adalah SK direktur atau SK dekan atau SK tergantung lembaga atau institusinya, nanti dibuatkan SK, kemudian dibuatkan ada tupoksinya dan itu ditandatangani, itu bude. Jadi memang harus dibentuk karena ini area rawan bencana, dan setelah dibentuk itu harus melakukan simulasi secara rutin. Entah itu mungkin kalau yang di peraturan puskesnya itu setahun sekali minimal. Simulasinya bukan simulasi tabletop bude, tapi drilling, benar-benar drilling. Tapi drillingnya itu drilling full kalau bisa. Artinya drilling full itu sampai bisa kalau ada gempa, polisi datang, rescuer datang, semua sampai ke sini. Jadi waktu pas ada drilling di rumah sakit Fatmawati itu sampai kita drilling kebakaran, itu sampai kita koordinasi ke damkarnya itu benar-benar datang. Jadi drillingnya drilling yang real, tidak dengan simulasi. Kalau ini kan untuk tingkat bawahnya ya, budaya. Ini seperti itu budaya. Iya harus ada. Ya silakan. Izin Ibu Bapak dari narasumber, saya berterima kasih untuk bertugas di sana secara relatif di tim penanggulangan bencana Poltekkes Padang. Saya coba menjawab yang disampaikan Budi. Kita sudah ada Ibu, Poltekkes ini alhamdulillah sudah dilengkapi dengan alat early warning system, tsunami early warning system. Nah, terkait yang disampaikan Ibu Budi tadi, sebenarnya secara regulasi sudah jalan itu. Kita sudah koordinasi dengan Basarnas di selama ini, dengan BPBD provinsi dan kota, dinas kesehatan kota. Semua mengacu ke dulu kan Kemenkes 145 itu. Nah, sekarang kan sudah 75 2014 kalau nggak salah itu. 2019 itu tetap terkait kita dalam pusat penanganan krisis kesehatan, di mana kita adalah sebagai satgas kalau kita mengacu ke Kemenkes tersebut. Ya. Nah, karena itu di sini sebenarnya sudah ada shelter tsunami. Saya mengacu ke tadi pertanyaan Pak Dayat, bagi saya menarik karena Pak Dayat tadi menyampaikan bagaimana harus begini. Dalam hal memang kalau itu real, kita adalah satgas, kita sudah ada di sini shelter. Pasien yang diduga kuning kemudian hijau, kita bisa di sini. Nah, ya, di kita 3 gedung ini tidak kita rekomendasikan pakai sesuai dengan pakar pengkajian di Sumatera Barat tentang megatrust. Jika terjadi gempa berpotensi tsunami, di sini kemungkinan besar berdasarkan landasan gempa itu sekitar 7 meter. Nah, kita asumsikan di sini tidak kita pakai, tetapi 3 gedung direktorat laboratorium dan ya ada di situ ada. Nah, itu yang kita buatkan shelter. Kebetulan itu memang shelter memungkinkan seluruh warga sekitar jika mereka mengungsi juga ke tempat kita. Artinya evakuasi vertikal. Nah, tadi saya lihat bagus sekali untuk penanganannya. Cuma ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama saya izin untuk mengomentari yang tadi terkait pertanyaan Bapak tadi 119 Bapak, alhamdulillah kita di sini sudah ada. AGD 119 yang Jamil Padang dan RSUD sudah ada. Itu terbentuk kalau tidak salah tahun 2010 yang diketuai oleh seorang dokter di Jamil Padang. Nah, jadi kita sudah ada sampai sekarang aktif. Nah, pertanyaannya Bu, dengan apa nanti kawan-kawan di sini menghubungi AGD tersebut? Alhamdulillah kita juga sudah punya stasiun radio di sini untuk menghubungi jika terjadi kedaruratan. Jadi kita sudah ada. Nah, terus sampaikan di sini saya garis bawahi. Kita bisa kontak Basarnas ke Jamil Padang melalui AGD 119, kemudian RSUD, BPBD. Misalnya kita sudah link ada di sini di Poltekkes Padang khususnya itu. Nah, karena ini adalah jurusan, kami sudah di Poltekkes sudah punya yang namanya tim penanggulangan bencana Semarang. Nah, sudah dieskakan oleh Bapak Direktur kita. Nah, terkait ini berarti adalah satgas. Kemudian pengalaman bencana kita juga sudah ke lapangan dulu, meskipun sebenarnya skopnya Sumatera Barat, Pak. Tapi alhamdulillah sudah jalan seperti itu. Jadi saya rasa pertanyaan Bude terjawab Ibu
ya Bapak, kita sudah ada termasuk di sini kita punya alat station tsunami, ada early warning system dengan juga stesen komunikasi dari itu Bapak. Dan itu sudah terhubung ke BPBD kota dan provinsi. Setiap tanggal 26 kita di sini tradisinya itu biasanya alat kita berbunyi secara otomatis. Juga mahasiswa juga tahu setiap tanggal 26 pernah hendak dengan itu. Yang dia hidup secara sendiri bunyi bahwa ini adalah tes early system. Saya rasa banyak juga. Nah, terkait dengan simulasi kita karena selama ini pandemi 3 tahun kita tidak lakukan. Kalau biasanya kita lakukan Bapak, setidaknya sekali dalam setahun. Setahun ya. Saya baru mau nanya itu Pak, karena mungkin Pak Bruno ya Pak ya. Siap. Pak Bruno berarti ketika sudah sophisticated seperti itu, harapan saya banget itu bisa disimulasikan sampai sistem komunikasinya Pak. Sistem komunikasi dan lain-lain, kemudian melibatkan mahasiswa lagi dari awal. Saya juga sudah punya videonya tentang hal itu. Jadi termasuk saya mau koreksi kata Bapak dari BPBD semalam itu, teman rekan saya juga Pak Kali. Dia nggak lihat tandanya itu. Kita tanda darurat. Kemudian gedung kita di dalam kita ini sudah dilengkapi dengan yang namanya petunjuk arti. Jadi dari luar pun masyarakat tetap ke sini nantinya. Itu sudah kita umumkan. Secara formalnya kita sudah surati kecamatan bahwa nanti jika memang terjadi gempa berpotensi tsunami, kami siap menerima pengungsian di sini. Untuk evakuasi vertikal seperti itu. Karena gedung kita memungkinkan sudah datang di sini pemeriksaan orang-orang dari PU dan pemadam kebakaran, tempat kita layak dijadikan shelter dan dinyatakan bagus Pak untuk ketahanan gempa di bawah 9,0 sekarang. Saya seperti itu Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Bruno, silakan Pak. Ini perlu kita sampaikan bahwa ini adalah pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa kita, sehingga tadi berperan ya, semuanya berperan sebagai seolah-olah sesungguhnya realitasnya gitu. Nah, untuk kalau misalnya memang terjadi bencana, pasti orang-orang yang sudah memiliki tugas untuk itu atau kewenangan untuk itu dengan SK. Untuk skop Poltekkes seperti yang disampaikan Pak Bruno tadi sudah ada petugasnya. Nah, itu nanti saran kami supaya bisa juga di-update, disosialisasikan kepada dosen-dosen atau mahasiswa supaya mereka juga paham juga gitu. Karena kita nggak tahu bencana itu bisa datang kapan saja dan jangan sampai kita tidak siap gitu ya. Jadi kalau sudah kampusnya sudah keumulannya gawat bencana, petugasnya sudah ada, sosialisasinya sudah ada, latihan juga secara periodik dibuat gitu. Nah itu melatih kita untuk siap siaga, ya kan? Kemarin kan ada 4 elemen itu. Mitigasi, struktur bangunnya udah bagus, mungkin penambahan pintu bisa diperhitungkan, apalagi yang dari atas ya. Alhamdulillah saya lihat ada tangga. Sebelah kiri ada tangga nggak? Yang untuk lantai 2. Ya. Nah, setiap kita ada acara, biasakan disampaikan di awal-awal. Ya. Nah itu Pak Bruno yang ingatkan. Mohon izin aja sama pejabat-pejabat, bisa disampaikan juga kepada direktur, kajun, diingatkan aja dengan santun. Ya, itu ya, diingatkan lagi ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang seperti teman-teman kita di Jepang tadi. Mahasiswa kita nanya kan, kok beda ya di negeri kita dengan Jepang gitu. Nah, itu ya. Nah, lalu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini pembelajaran supaya adik-adik bisa tahu semua. Ya kan? Nggak mungkin lah pada saat misalnya saat bencananya menghubungi BPBD gitu, adik-adik mahasiswa, pasti Pak Bruno-nya kan gitu kan. Nah, tapi untuk pengetahuan mereka, saya kira bisa dikasih ya. Nah, termasuk misalnya untuk menolong tadi, karena ada kita tugaskan kan menolong kan. Nah, kalau situasi bencana yang sebetulnya sampai mana batas adik-adik kita bisa menolong, ya kan? Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Tapi kalau untuk konteks pembelajaran, kita bisa sampaikan nanti setelah mereka lulus,
dan sudah punya tupoksi untuk yang ditugaskan itu, karena banyak juga sekarang PSC itu merekrut alumni untuk siap-siap untuk membantu ketika ada gawat darurat atau bencana. Nah, nanti ada ini juga berpotensi untuk bisa jadi kan mereka bertugas nanti. Nah, untuk konteks kampus kita pembelajaran, ya kan? Nah, untuk konteks realitas tentu sesuai dengan tupoksi atau SK yang ditugaskan kepada mereka. Oke ya. Nah, jadi termasuk misalnya bencana yang non alam, kebakaran gitu. Nah, itu juga setiap institusi kan harus juga siap-siap gitu, ya kan? Nah, itu tambahan dari saya, Basel. Terima kasih. Jadi memang untuk metode pembelajaran kelompok ini, selain tadi ya merasakan sendiri bagaimana sulitnya buat peta, menentukan alur evakuasi, jadi itulah mitigasi yang sesungguhnya kemudian kita coba simulasi. Yang terpenting lagi adalah debriefingnya. Debriefing tadi masukan-masukan feedback dari Pak Bruno, dari Pak Dayat, dari Bu El semua. Jadi mudah-mudahan ketika kita mengikuti, insya Allah tahu oh ini kurangnya di mana, ini ceritanya baiknya di mana, yang sudah baik silakan dikembangkan. Mungkin yang ini bisa dievaluasi lagi. Ada diskusi lagi nggak kira-kira? Mungkin dari adik-adik yang kita ada diskusi. Dari tadi sudah berdiskusi ya sama teman sebelahnya ya. Iya. Ada diskusi lagi adik-adik? Sudah? Ini sudah sekiranya? Oke baik, kalau begitu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Pak Ibu sampaikan, dan Bapak Ibu dosen tadi sampaikan, Pak Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya